Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar fikih hutang piutang. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas syarat seseorang dibolehkan berhutang, yaitu 3. Yang pertama, dia berhutang itu karena butuh. Banyak dalil telah kita kupas. Yang kedua, syaratnya dia berhutang dengan niat bayar. Jadi dia pas minjem itu tekadnya ingin bayar dengan etikat baik. Kalau bisa bentuk etikat baiknya ketika dia minjem itu dia langsung menyerahkan barang gadai. Dan idealnya barang gadai itu nominalnya harus lebih mahal, lebih besar daripada hutang yang dipinjam. Yang ketiga, syaratnya bukan hutang piutang riba. Bukan hutang piutang riba. Ini syarat seseorang dibolehkan berhutang. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka berhutang itu hukumnya haram. Jadi para ulama sebutkan berhutang itu hukumnya boleh dengan syarat kurang lebih 3 yang kita sebutkan sebelumnya. Dia menjadi boleh, bukan sunnah, bukan pula wajib, hanya sebatas mubah dengan syarat-syarat yang kita sebutkan. Kemudian pembahasan di pertemuan sebelumnya adalah motivasi untuk orang yang mampu. Motivasi untuk orang yang mampu yaitu memberikan hutang kepada orang yang butuh, dengan catatan orang yang minjem ini harus orang yang amanah dan orang yang memenuhi persyaratan sebelumnya. Jadi kita itu tidak semua orang boleh kita pinjami uang, tidak. Tapi kalau orang itu sudah memenuhi syarat yang dipinta di dalam Islam dan dia butuh pinjaman, maka kita pinjami kalau kita lapang. Karena banyak sekali keutamaan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, tentang ganjaran, balasan, pahala meminjami hutang kepada orang lain. Kita telah bahas bahwasanya per hari hutang itu di tangan orang itu dihitung sedekah. Mungkin hadisnya kita akan ulang satu hadis saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mislihi sadaqah. Wa man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mislihi sadaqah." Ada sahabat dengar Rasul bersabda, barang siapa yang memberikan penangguhan bagi orang yang susah, maka dia mendapat pahala per harinya, dia dapat pahala sebesar nominal hutang yang dia pinjamkan. Padahal hutangnya kembali. Analoginya ada orang pinjam uang sekarang 1 juta dan dia orang yang amanah, orang yang beretikat baik, dan dia janji akan kembalikan bulan depan, maka uang kita kembali. Sekarang kita pinjamkan 1 juta, bulan depan kembali 1 juta. Rentang antara sekarang sampai bulan depan kurang lebih 30 hari normalnya. Per harinya dihitung Allah, kita bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai hutangnya lunas. Kemudian Rasul lanjutkan sabdanya, "Man anzara mu'syiran." Barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang susah berhutang, maka dia mendapat pahala 2 kali lipat dari nominal hutang tadi. Per harinya pahalanya 2 kali lipat. Ya kayak tadi ya, sekarang pinjam 1 juta, dijanjikan baliknya bulan depan. Kemudian bulan depan dia tidak bisa bayar, dia minta pending 1 bulan, maka dari dia minta pending sampai bulan depan, per harinya mendapatkan pahala 2 juta, kan dia minjem 1 juta. Jadi pahalanya 2 kali lipat nominal hutang. 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai dia bulan depan bayar hutang,
maka 2 juta kali 30 dapat pahala sedekah 60 juta, dan uang yang dipinjam 1 juta itu bulan depan kembali. Karena apa? Karena kita filter, kita cuma minjami hutang kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang beretikat baik, sebagaimana itu dianjurkan di dalam Islam. Kemudian sahabat tadi bertanya maksud hadis. Apa maksud hadisnya? Redaksi pertama mengatakan, barang siapa yang minjami hutang kemudian memberikan tempo, dapat pahala per hari 1 kali lipat nominal yang dipinjamkan. Hadis selanjutnya, per harinya dapat 2 kali lipat. Mana yang benar nih hadisnya? Pahalanya sekali lipat, 1 kali lipat nominal hutang, atau 2 kali lipat nominal hutang per harinya? Ini yang benar mana? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan hadisnya. Falahu bi kulli yawmin mislihi sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa iza atau fa in halla ad-dain wa anzarahu falahu bi kulli yawmin mislihi sadaqah. Seseorang itu dia mendapat perharinya mendapat pahala sedekah sebesar nominal hutang itu sebelum hutangnya jatuh tempo. Kalau hutangnya jatuh tempo, yang berhutang minta pending, dikasih pending, maka sejak dia minta pending sampai pendingnya itu terbayar, pahalanya dinaikkan Allah menjadi 2 kali lipat. Itu keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar mudah. Teman pinjam uang 1 juta, dia janji bayar 1 bulan, berarti temponya 1 bulan. Seperti ini saja Pak. Dan pastikan teman tadi orang yang amanah, kalau bisa punya barang gadai dan yang lebih besar dari nominal hutang. Kita kembali. Dia pinjam 1 juta, balik bulan depan 1 juta. Dia bilang, Pak pinjam uang 1 juta ya, nanti saya balikkan bulan depan. Seperti ini saja kita pinjami, per hari sampai bulan depan kita dicatat oleh Allah berpahala sedekah seperti nominal hutang, yakni 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai bulan depan total 30 juta pahala sedekah. Bulan depan ini kan idealnya harusnya kan teman kembalikan ke kita normalnya. Cuma qadarullahu masyafa'ala, bulan depan tadi teman lapor ke kita, dia datang dengan wajah duka, ternyata dia ditimpa musibah dan dia minta pending 1 bulan lagi. Ini harusnya saya bayar sekarang Pak, cuma karena saya ada yang lebih urgent, saya juga ditimpa hal yang tidak kita sukai, saya minta pending 1 bulan. Kita kasih man anzarahu, kita wa in haladain wa anzarahu, barang siapa yang hutang itu jatuh tempo dan dia kasih pending masih uang 1 juta tadi, oke, saya kasih pending 1 bulan lagi. Berarti dari dia minta pending sampai jatuh temponya sebulan lagi, pahala sedekahnya dinaikkan Allah menjadi 2 kali lipat. Berarti perharinya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai bulan depan totalnya 60 juta. Berarti dengan uang 1 juta yang kita pinjamkan, 2 bulan lagi kembali, uang 1 jutanya kembali ke kita. Namun di sisi Allah kita sudah tercatat bersedekah sebesar 90 juta. Per hari 1 juta, perharinya 2 juta. Ini kalau di masjid ini mungkin hitung jari ya. Ada ndak yang mau sehari 1 juta? Nih bapak yang minta itu kasih 1 juta hari ini, besok kasih 2 juta. Kalau uang real Pak, berat ngasihnya Pak. Tapi lihat ini ganjaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uang kita balik tapi dapat pahala sedekah. Itulah hebatnya Islam. Karena Allah tahu, ini kalau uang real nih tiap hari kasih 1 juta, besok kasih 2 juta, itu berat. Wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah, dan setiap jiwa itu memiliki sifat pelit, dan jiwa kita itu diciptakan Allah memiliki karakter pelit. Kita itu memang pelit asalnya, makanya susah kalau real sedekah. Tapi dengan pahala membantu orang memberikan hutang yang sehat, itu malah dihitung pahala per harinya. Nah, sekarang motivasi untuk orang yang berhutang. Tadi kan motivasi untuk orang yang lapang rezekinya, pinjami. Kalau datang orang yang amanah, etikat baik, pinjami. Itu sama saja dengan sedekah. Bahkan kita pernah bahas hadisnya, gara-gara minjami hutang kita dimudahkan Allah di akhirat. Bahkan gara-gara minjami hutang kepada orang yang amanah tadi, itu bisa membuat kita masuk surga dan dihapuskan dosa. Hadis-hadisnya telah kita bahas. Sekarang motivasi untuk orang yang akan berhutang. Orang yang akan berhutang. Kalau tadi kan motivasinya untuk orang yang kaya yang siap memberikan hutang.
Sekarang sisi lain, yaitu orang yang berhutang. Di dalam Islam, hutang itu jadikan pilihan terakhir. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Jangan dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, dikit-dikit minjem. Jangan, itu jadikan pilihan terakhir. Memang butuh baru berhutang. Kita telah bahas hadisnya, hutang itu teror, kata Nabi SAW. Dan bahkan Rasul berlindung dari hutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu, kata Rasul, innar rajula iza gharima fahaddatsa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu kalau sudah mulai berhutang, itu kalau ngomong biasanya bohong. Kalau berjanji biasanya mungkir. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hutang adalah teror. Yang kedua, perhatikan, hutang jangan bermudah-mudahan. Hutang itu teror. Kita kalau punya hutang, itu biasanya kita takut bertemu sama orang yang kita pinjam uangnya. Kita ngutang sama teman, hari ini teman, tapi gara-gara hutang bisa jadi musuh. Kita takut ketemu sama dia. Dia di jalan gang sana, kita akan cari jalan lain. Atau nanti orang yang sering berhutang itu suka banyak bohong. Yang kedua, jangan mudah berhutang. Karena hutang itu, Pak, itu tidak akan selesai kecuali sampai akhirat. Ini orang yang tidak bayar hutang. Orang yang tidak bayar hutang di dunia, prosesnya itu akan terus berlangsung sampai di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa setiap kita itu tergantung, terkatung, terikat dengan hutang yang kita miliki sampai hutang dibayar. Di zaman Rasul, setiap ada orang yang meninggal, Pak, ketika Rasul diminta untuk mensolatkan, yang pertama ditanya Rasul, hei, dia punya hutang atau tidak? Itu yang pertama ditanya. Kalau dijawab dia tidak punya hutang, langsung disolati. Tapi kalau dijawab dia wa alaihi dain ya Rasulullah, dia punya hutang. Kemudian Rasul tanya, ada enggak uang untuk bayar hutangnya? Kalau dibilang tidak ada, Rasul lanjut bertanya, adakah orang yang akan menjamin hutangnya? Kalau enggak ada orang yang mau menjamin hutangnya, maka Rasul tidak mau solati. Solu ala sahibikum. Hei, kalian saja yang solatkan, saya pulang. Ini luar biasa. Ini hukuman moral. Ini selevel Rasul tidak mau menyolatin orang yang mati dan punya hutang. Yang hutangnya belum dibayar, satu. Yang kedua, tidak ada yang menjamin, Pak. Kondisi kedua, pernah ada yang meninggal di zaman Rasul. Maka Rasul diminta, sama ya, diminta sholatin. Rasul tanya, dia punya hutang tidak? Ada ya Rasulullah, hutangnya 2 dinar. Kemudian Rasul tanya, ada enggak yang jamin? Atau ada uang enggak dia? Dia enggak punya uang ternyata. Ada enggak orang yang menjamin? Orang diem. Maka karena sahabat diam, Rasul kan ingin pulang. Tapi ada sahabat Abu Qatadah, dia sedih kalau ada mayit enggak disolatkan Rasul, dia sedih. Kemudian Abu Qatadah berkata, saya akan bayar hutangnya ya Rasulullah, biar saya tanggung 2 dinar tadi. Gara-gara mendengar itu baru Rasul mau menyolati, Pak. Setelah Rasul solati, besoknya Rasul ketemu dengan Abu Qatadah. Rasul tanya, Abu Qatadah, sudahkah kamu bayar hutang 2 dinar punya si mayit kemarin? Apa kata Abu Qatadah? Lah kan matinya baru kemarin ya Rasulullah. Cepet amat sih bayarnya. Baru kemarin matinya, santai. Gitu. Bahasa terjemahan bebas ini ya. Dan Rasul tidak suka. Rasul tidak suka. Akhirnya Abu Qatadah langsung bayar hutang 2 dinar si mayit tadi. Besoknya lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, hutang 2 dinar itu sudah saya bayar kemarin. Apa kata Nabi SAW? Al-an baridat alaihi jilduhu. Sekarang, sejak kau sudah bayarkan hutang si mayit, baru kulitnya mulai dingin dari panasnya api neraka di kuburan. Jadi selama orang kalau mati meninggalkan hutang, Pak, itu tidak aman. Sekiranya ada yang menjamin sekalipun dari ahli warisnya, anak cucunya, selama belum dibayar, dia mati meninggalkan ahli waris, ya saya kami yang tanggung hutangnya. Selama belum lunas, Pak, itu dibakar di dalam kuburan. Al-an baridat alaihi julduhu. Sekarang setelah dibayar hutang si mayit, baru mulai dingin kulitnya. Wallahu a'lam. Jangan pernah main-main dengan hutang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.